أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tinggian nih. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'unabbi'ukum an akbaril kabair
Faqulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini, au kama jaa fil hadis. Alhamdulillah, teman-teman ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ridho beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah selesaikan semua urusan dunianya maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang tadi Ustadz Ghifari baca. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurb ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Ini ayat menjelaskan, kata para ulama, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Maka penempatan berbakti kepada kedua orang tua, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah beribadah, setelah iman. Ya, jadi pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kata Sayyidina Abbas di dalam tafsirnya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada seluruh anak Adam untuk senantiasa menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan hal apapun. Jadi syirik ini dibagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu betul-betul menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Allah, dengan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik yang kedua adalah dia masih meyakini Allah, tetapi kadang-kadang dalam hatinya ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling menakutkan setelah sepeninggalku nanti adalah syirik kecil yang akan menimpa kepada umatku. Yaitu para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ar-riya'u fil amal. Riya dalam beramal. Artinya ketika ada orang beramal sementara pengharapannya bukan karena Allah, dia mengharapkan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan syirik yang paling dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang sukses adalah orang yang dalam hatinya betul-betul tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berpesan, berwasiat di dalam Al-Qur'annya yang maha ajali, yang maha qadim, yang maha terdahulu, yang maha mulia, maka peringkat keduanya ibadah terbesar adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dari keterangan Gus Yusuf, kalau berbakti kepada kedua orang tua ini tidak penting, maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menempatkan setelah iman. Artinya berbuat baik, bermuasyarah yang baik, berakhlak yang baik kepada kedua orang tua itu adalah amal tertinggi setelah iman. Dalam riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampun kepada siapapun walaupun amalnya banyak. I'mal ma syi'ta fa inni la aghfiru laka. Ini kata Nabi nih dalam kitab Birrul Walidain yang saya bawa.
silakan kamu beramal. Apapun amal kamu yang kamu kerjakan, mau kamu ahli tahajud kah, mau kamu ahli sedekah kah, mau kamu ahli amal ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kalau kamu durhaka kepada kedua orang tua kamu, menyakitkan hatinya sampai akhirnya meneteskan air mata, ya, meneteskan air mata dari kedua matanya sampai dia menangis, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la aghfiru laka, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada kamu. Ini derajatnya memang berbakti kepada kedua orang tua itu sangat masya Allah. Terus wa yuqalu lil bar i'mal ma syi'ta fa inni sa'aghfiru laka. Bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kata Allah, maka walaupun dia ahli maksiat, maka dengan berbaktinya dia kepada kedua orang tua, insya Allah ini adalah jalan wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Pertanyaannya sekarang begini, bagaimana cara menyikapi kita kepada orang tua kita yang anggaplah zolim, zolim. Ada hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh Sayyidatina Asma binti Abi Bakrin, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku akan datang kepadaku, inna ummi qadimat wahya raghibatun. Ibuku akan datang kepadaku sementara dia masih dalam keadaan kafir dan dia masih membencimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, afa asilu ummi, kata Sayyidatina Asma binti Abi Bakrin, apakah saya harus berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah mengatakan, siliha wa ahdaha, berbaktilah kepadanya dan berikan hadiah untuknya. Jadi jangankan kepada orang tua yang kafir, ya, jangankan kepada orang tua yang zalim, kepada orang tua yang kafir sekalipun, kalau dia datang kepada kita dan dia betul-betul khianat kepada kita, ngebuang kita, datangnya waktu pas kita sudah kaya, maka tetap Islam mengajarkan kita berakhlak yang baik. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana ayatnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa bihi ilm. Apabila, perhatikan ini kalimatnya Allah, apabila salah satu di antara orang tua kalian mengajak kepada kalian untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka fala tuti'huma, janganlah kamu mentaati perintah itu. Nah, maka dalam beberapa keterangan ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kalimat fala tuti'huma, ada lam. Lam di sini itu ada dua. Ada lam yang artinya menolak dengan tidak merendahkan dirinya. Artinya, ketika ada orang tua kita yang sezolim apapun dia, sekafir apapun dia, kalau seumpama dia memerintahkan kepada kita untuk berbuat zolim atau menyekutukan Allah sekalipun, fala tutihuma, kita nggak boleh taat kepadanya, tapi jangan sampai merendahkannya. Ini Allah yang bilang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 cara supaya kita bisa memberikan nasihat kepada orang tua kita yang zolim. Yang pertama apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Doakan dia. Jangan kamu menentangnya. Doakan dia. Kemudian sampaikan dia dengan lemah lembut. Orang tua ini. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ingin minta izin berperang. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang bersamamu. Nabi tahu dia ini punya orang tua yang sudah lanjut usia. Bahkan dalam riwayat orang tuanya tuh kafir. Maka kata Nabi, berbaktilah kepadanya, berbakti kamu kepadanya itu sama pahalanya seperti kamu berjuang.
Ini yang kafir loh teman-teman. Bagaimana yang nggak kafir gitu? Masa dengan gara-gara dia salah selisih paham dengan kita, akhirnya kita bertentangan dengan dia? Kita malah tidak mau berkenalan, kita tidak mau mendengarkan nasihatnya. Kita malah mengecilkan dia, menghinakan dia. Maka yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala adalah wal mau'izatil hasanah. Berikan kepadanya nasihat yang baik. Kita tahu bagaimana kejamnya Fir'aun laknatullah alaih. Itu ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk berdakwah, memberikan nasihat kepada Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala Allah beritahukan kepada Nabi Musa untuk berkata dengan lemah lembut. Ini orang tua kita yang melahirkan kita, yang memikirkan kita. Dia nggak akan pernah bisa tidur sebelum kita tidur. Dia nggak akan pernah, dia akan menahan rasa laparnya. Yang penting anaknya kenyang. Nah, kita sekarang sudah menjadi orang tua semuanya ini, hampir rata-rata. Bagaimana perasaan kita ketika anak kita sakit? Coba. Dan tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya untuk sakit, tidak ada. Kecuali memang orang tua yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu berdebat kepadanya, maka jangan keraskan suara kamu daripada suaranya orang tua. Sebegitu pentingnya Islam mengajarkan kita, bukan Nabi lagi yang memberikan nasihat kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung. Apa lanjutan ayat itu? Wajadilhum, bagaimana? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Lanjutannya apa? Fid dunya ma'rufa, kata Allah. Tetaplah kamu harus berbakti kepadanya. Tetaplah kamu harus berakhlak yang baik kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat penting akhlak yang baik terhadap orang tua. Jangankan kepada orang tua, Islam mengajarkan kepada kita untuk berakhlak yang baik pada setiap orang. Bukan hanya kepada setiap orang yang diberikan akal, tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang yang punya kasih sayang yang lebih kepada semua hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang juga kepada dirinya. Siapakah manusia yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Dari kalangan umatku yang dia mendapatkan kasih sayang yang khusus, yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang paling banyak memikirkan umat ini. Bagaimana kalau kita memikirkan orang tua kita? Raqima anfu rajulin. Raqima anfu rajulin itu kata para ulama artinya kayak aneh. Kata Nabi begini, akan masuk ke dalam neraka apabila kamu mendapati kedua orang tua kamu sementara kamu tidak berbakti kepadanya dan kamu adalah orang yang ahli amal. Itu sampai sahabat yang mendengarkan nasihat ini dari Nabi sampai begini nih, ini serius, orang yang banyak amalnya aja masih masuk neraka gara-gara durhaka kepada kedua orang tuh, apalagi yang gak punya amal. Jadi rogiman furojulin tuh kayak gak yakin tapi ya apa daya. Ini kan perkataannya Nabi yang harus kita benarkan. Ini kan perkataannya Rasulullah yang harus kita yakini. Sampai ya rogiman furojulin, ini asli nih, Nabi menyampaikan perihal ini. Gak nyangka. Artinya teman-teman di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun keadaan orang tua kita, sejahat apapun mereka, berbaktilah kepada mereka. Ya, walaupun mereka adalah orang yang kafir,
Walaupun mereka adalah orang yang paling zalim, tapi kita betul Allah perintahkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbaik berbaktilah kepadanya. Sayyidina Abul Hasan Al-Basri alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, man ahzana walidayhi faqad haqqahuma finnar. Barang siapa yang membuat orang tuanya menangis dan keluar air matanya, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Berapa banyak hari ini di antara kita yang menyakiti hati orang tua kita cuman gara-gara salah paham? Yang masih ada orang tua masih enak teman-teman. Yang udah nggak ada bagaimana caranya? Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia. Imam Ahmad mengatakan dalam hadisnya, idza ja'ahu rajulun minal ansari faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya ba'da mautiha. Bagaimana dengan kami yang sudah nggak ada orang tua kami? Bagaimana cara menebus dosa-dosa kami kepada mereka? Sambil dia meneteskan air mata. Maka Nabi mengatakan, na'am qala. Ada caranya. Ada 4 perkara caranya. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, as-salatu alaihima. Doakan dia. Doakan dia. Maka dalam riwayat tafsir dikatakan, antum berdoa teman-teman. Antum memuji Allah teman-teman, antum bersolawat kepada Nabi teman-teman, tapi antum nggak doakan orang tua antum, maka kata para ulama, doa antum mardudatun la tuqbalu, nggak sampai ke langit. Coba. Hari hati-hati kita ini. Hari ini kita panjang berdoa ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi kita nggak menyelipkan nama kedua orang tua kita, maka kita termasuk orang yang durhaka. Kata Kiai Tengku Zulkarnain, Allah yarham, beliau mengatakan termasuk bagian dari anak yang durhaka adalah mendoakan orang tuanya hanya 1 kali dalam 1 hari. Bagaimana kalau yang cuma seminggu sekali dibaca Yasin? Bagaimana kalau yang tidak pernah sama sekali? Nah ini teman-teman, Masya Allah. Jadi kita harus berpikir, mereka susah untuk kita, mereka senang untuk kita, ya, mereka berusaha untuk kita. Maka kunci surga kita, pusaka kita adalah mereka. Kata Nabi apa? Ilzam rijlaihima walakal jannah. Pegang mereka, berbakti kepada mereka, maka kamu sudah dapat pintu surga, kamu sudah dapat kunci surga. Ya Rasulullah, sementara orang tua kamu udah nggak ada, bagaimana? Maka Nabi mengatakan yang pertama adalah as-salatu alaiha, doakan dia. Bagaimana doanya? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina wa rabbana ighfir lana wa li walidaina. Gimana ayatnya? Gimana ada ayatnya? Rabbana ighfir lana, yang ada ayat wa li ikhwanina alladzina sabaquna itu bukan? Ada yang walidaina ada dia? Ada nggak sih? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah, pandang mereka ya Allah dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah di waktu kecil ya Allah. Yang pertama apa? As-salatu alaihima, berbakti kepada mereka. Jadi seperti itu. Berbaktinya lewat apa? Doakan. Kalau kamu punya kemampuan, maka sedekah atas namanya. Ya. Sedekah atas namanya. Apa yang kita kerjakan berikan untuk mereka. Apa yang kita sedekahkan berikan untuk mereka. Walaupun mereka adalah orang yang sangat zalim, teman-teman. Ini ayat menjelaskan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini satu kitab ini menjelaskan tentang hadis-hadis mengenai bagaimana baik muasyarah kita yang baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua apa? Wal istighfaru lahuma. Istighfar untuk mereka berdua. Beda doa dengan istighfar. Doa memohon ampun, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, istighfar untuk mereka. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Mereka banyak dosanya ya Allah, karena kami ya Allah. Kenapa mereka bisa mencuri ya Allah? Karena kami supaya bisa makan ya Allah. Mereka nggak bisa melihat kami kelaparan ya Allah.
Makanya Allah tempatkan berbakti kepada kedua orang tua itu di nomor 2 setelah iman. Bukan sholat malah, tapi berbakti kepada kedua orang tua. Seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Yang pertama Nabi mengatakan as-shalatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktu. Summa ayyun? Kemudian apa lagi? Birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain. Bahkan dalam riwayat dikatakan, tadi saya baca di sini nggak lupa ininya apa namanya, nomor berapanya. Ketika dari hadis ini, pertama kan sholat 5 waktu. Tapi ketika ada seorang dalam keadaan sholat dan salah satu dari orang tuanya memanggilnya, maka batalkan sholatnya. Kenapa? Nabi mengatakan dalam kitab ini, panggilan orang tua adalah kewajiban, sementara sholat di awal waktu adalah sunnah. Coba ingat-ingat nih, panggilan kedua orang tua adalah satu kewajiban, sementara sholat berjamaah dan sholat di awal waktu adalah sunnah. Maka wajib dengan sunnah lebih tinggian mana teman-teman? Lebih tinggian wajib. Ya, apabila mereka memanggil, maka segera batalkan sholatmu. Kenapa? Karena panggilan itu adalah panggilan yang wajib. Hari ini kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak di antara kita semua hampir durhaka kepada mereka. Makanya anak kita durhaka kepada kita. Kenapa anak kita tidak nurut kepada kita? Karena dulu kita durhaka kepada orang tua kita. Birru aba'akum tabirru abna'ukum, kata Nabi. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, maka pasti anak kamu akan berbakti kepada kamu. Jadi kalau kita ngeyel, kalau kita ngelawan, apalagi kalau disuruh, masa saya melulu. Jadi wala takul lahuma uf, itu kata para ulama, uf di sini bukan hanya perkataan. Ketidaksenangan kita disuruh itu termasuk adalah bagian kita sudah penghuni neraka. Ya kan kadang-kadang dulu kita masih kecil tuh, adik kakak misalnya Bang Afri sama Ustadz Gifari disuruh sama uminya, "Bang, beliin ibu bumbu dapur." Masa Afri melulu? Nah, itu udah ngomong pakai cemberut lagi. Maka double itu kalau nggak taubat itu. Makanya nanti habis ini semuanya yang punya orang tua silahkan minta maaf. Selesai kalau ibu sudah ngasih maaf itu selesai. Ya kan? Jadi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah kamu membentaknya. Janganlah kamu bermasem di depannya. Janganlah kamu menunjukkan muka kamu enggak senang di depannya. Karena apa kata Nabi? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau kamu ingin tahu Allah hari itu sayang sama kamu atau senang sama kamu atau tidak, lihat bagaimana wajah kedua orang tua kamu. Kalau hari ini atau kemarin atau yang lalu kok orang tua kita masem sama kita, nggak senang sama kita, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala juga sedang nggak senang sama kita. Percuma antum berdoa teman-teman kalau orang tua kita nggak ridho dengan kita. Kalau orang tua kita ridho dengan kita, buru-buru minta doanya. Jadi sama orang tua tuh kita harus melakukan 3 perkara: minta ridhonya, minta maafnya, minta doanya. Datang, "Pak, Bu, ridho nggak sama saya?" "Wah, ridho, aman, insya Allah." "Bu, Pak, maafkan saya ya." "Iya, udah saya maafin, udah ibu maafin." Udah ridho, udah ngasih maaf, doain sekarang. Kata Nabi, doanya orang tua itu lebih sangat diterima Allah daripada doanya 70 para wali. Jadi kalau ada orang datang, kalau kata Kiai Uzairon, ada orang datang, orang tua datang laporin anaknya, "Anak saya nakal banget, doakan." Udah saya doakan, berarti bukan salah doanya. Ya, karena Nabi nggak mungkin salah. Orang tuanya yang masih banyak dosa, atau doanya nggak yakin. Jadi kalau kita udah dapat 3 perkara tuh, maafnya, ridhonya, doanya, maka kita akan hidup di atas bumi ini sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang sukses. Kenapa? Karena Allah sudah ridho kepada kita.
Jadi jangan sampai kita durhaka kepada mereka. Ya, ada 3 kelompok manusia kata Nabi yang pada malam 1 Syawal tuh nggak Allah ampuni, teman-teman. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar ampunannya. Yang pertama kata Nabi adalah asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah musahin, yang hari itu di dalam hatinya masih ada rasa dendam, kesal sama orang lain. Makanya sifatnya orang beriman itu 3. Pertama, wal kadhiminal ghaidha, yaitu mampu menahan amarah padahal dia mampu marah. Wal afina 'anin nas, gampang memaafkan. Kemudian berbuat baik kepada siapapun. Yang dimaksud berbakti, berbuat baik kepada siapapun itu bukan kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, bukan. Itu biasa. Kalau saya baik dengan Haji Ridho, biasa. Kalau saya baik dengan Ustaz Gifar, itu biasa banget. Laisal wasilu bil mukafa, innal wasila alladzi man qata'aka, kata Nabi. Yang dimaksud dengan silaturahim adalah bukan antum menyambung berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada antum. Tetapi yang dimaksud dengan silaturahim sesungguhnya adalah antum berbuat baik kepada orang yang nggak seneng sama antum. Makanya Nabi jelas akhlaknya khuluquhul Quran. Nabi itu nggak pernah marah kecuali agama yang dihina. Ya, kalau urusan pribadi aman Rasulullah. Tapi kalau urusan agama yang dihina, Nabi nggak tinggal diam. Allahumma qatilil yahuda wan nasara wa'wanahum farriq jam'ahum, hancurkan mereka, syaddid syamlahum, porak-porandakan mereka, wala tuballighuhum amalahum, jangan kau sampaikan kepada kami mereka, waj'al tadbirahum fi tadmirihim, dan jadikan kepemimpinan mereka, urusan-urusan mereka menjadi porak-poranda. Kalau urusan agama. Tapi urusan diri sendiri, Nabi masih santai. Itu aman lah. Makanya termasuk salah satu min sifati ahlil jannah, la tujadu illa fir karim. Ada 3 sifatnya ahli surga yang nggak bisa ditemukan kecuali pada diri-diri yang mulia. Saya lupa, salah satunya adalah al-afu ala man zalamak. Berbuat baik kepada orang yang zalim. Bisa nggak kita itu? Iya. Sama orang aja kita nggak boleh jahat loh, teman-teman. Apalagi sama orang tua. Maka jangan sampai malam ini kita tidur orang tua kita nggak ridho sama kita. Khawatir kalau kita yang mati duluan, atau mereka yang mati duluan. Lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita yang mati, dia tinggal datang ke kuburan kita, kamu sudah saya maafkan. Bagaimana kalau di teman di antara di sini semua yang orang tuanya sudah tidak ada? Apakah dia ridho kepada kita atau dia nggak ridho kepada kita? Bagaimana kita mau berhadapan, mau membawa amal kita di hadapan Allah? Berapa kali kita membuat mereka menangis? Berapa kali kita ngebohongin mereka? Berapa kali kita membuat mereka kecewa? Nabi Ibrahim alaihissalatu, apa yang beliau cari, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau katakan ketika api itu padam? Di mana bapakku? Kalau kita bagaimana? Hari ini kita banyak nih, gue males sama orang tua gue. Waktu gue kecil dia galak banget, sampai kita diusir, sampai kita bla 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 bla. Hei, Nabi aja mengajarkan berakhlak yang baik kepada mereka yang kafir. Ini antum, bapak antum gak kafir ini. Asma binti Abu Bakrin tuh datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku mau datang, afasilu, bagaimana cara aku berbuat baik kepadanya? Siliha wa'adah, sambunglah, berikan hadiah. Coba yang kafir aja sedemikian rupa, bagaimana yang gak kafir, teman-teman? Kemudian yang selanjutnya adalah berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Selain kita mendoakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang kedua istighfar untuk mereka, yang ketiga wa infadu ahdihima, tunaikan janjinya. Ustaz Gifari ayahnya udah nggak ada, Bang Aga ayahnya udah nggak ada, banyak di antara kita yang ayahnya sudah tidak ada.
Maka kita lihat, tanya sama ibu kita, dulu Buya sebelum wafat itu ada janji nggak sama orang? Itulah bakti kita kepada mereka, kata Rasulullah. Jangan sampai kita yang hidup menjadi ahli waris hanya mau warisannya saja, sementara kita tidak menunaikan hak-haknya mereka, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap mereka. Maka yang paling kalau punya orang tua yang sudah lanjut usia, ya, dan dihidupkan oleh Allah dalam keadaan sakit, beruntung kata Nabi, kalau kamu senang ngurusnya. Tapi kalau nggak senang percuma. Capek kita ngurus di dunia, ujung-ujungnya masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Amin, amin, amin. Setelah selesai, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami nggak pernah mendengar kau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Kata Nabi, Jibril datang kepadaku di tangga pertama. Jadi mimbarnya Nabi itu bukan yang ada tutupnya kayak Al-Fatah, bukan tuh. Itu podium. Mimbarnya Nabi itu kayak raudhah tuh. Mimbarnya Nabi itu ya mimbar ada tangganya 1, 2, 3. Itu mimbar tuh. Di dalam fikih juga seperti itu. Terus kalau yang ada depannya sama juga nggak? Ya sama, nggak apa-apa juga. Nggak pakai mimbar juga nggak apa-apa. Maka kata Nabi, amin yang pertama itu, Jibril datang kepadaku, celaka bagi umatmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Datang kepadanya bulan Ramadan meninggalkannya falam yughfar lahu. Tetapi dia nggak dapat apa-apa. Banyak loh orang yang meninggalkan, orang yang berjumpa dengan Ramadan, tetapi dia nggak mendapatkan apa-apa dari Ramadan tuh banyaknya pol. Puasa ya puasa, sholat ya sholat, tapi masih gibah. Puasa ya puasa, sholat ya sholat, tapi masih musuhan sama tetangganya. Puasa ya puasa, sholat ya sholat, masih zolim sama waktu kerjanya. Zolim, Masya Allah, termasuk bagian dari yang gak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua apa? Celaka bagi umatku, kata Jibril, yang apabila disebut namaku falam tusalli alayya, dia gak mau bersolawat kepadaku. Berarti kita kalau dengar nama Nabi gak solawat, kita termasuk orang yang celaka nih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang ketiga nih, Nabi netes keluar air matanya. Celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang dikasih kesempatan bapak ibunya masih hidup, dia nggak berbakti kepadanya, gara-gara salah paham, apalagi menyakitkan hati bapak lewat lisannya. Atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Ya, para sahabat mengatakan bla 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 bla. Enggak, kata Nabi, salah semuanya. Yuhsyaru yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Datang pada hari kiamat bawa salat, bawa zakat, bawa puasa, bawa haji dan segala-galanya. Syatama hadza, kata Nabi. Nyakitin orang karena lisan, lewat lisan. Ini yang disakitin bukan orang lain, bapaknya sendiri, emaknya sendiri. Coba. Parah nggak berarti kalau kayak gitu? Pol. Jadi beruntunglah kita, saya beruntung, Abah Umi masih ada, Mas Haji Ridho beruntung, Uti sama Kakung masih ada. Makanya kita nih yang masih punya orang tua sangat beruntung. Hormati mereka, sayangi mereka, jadikan mereka raja. Ini bukan hadis, ini bukan nas, ini bukan Al-Quran. Tapi di sini istimbatnya para ulama, kalau kita menjadikan mereka raja, Allah akan merajakan kita. Tadi birru abakum tabirru abnaukum. Jadikan mereka raja. Jangan sampai kita makan enak, dia nggak makan enak. Itu dalam tafsir dikatakan anak yang makan enak sementara orang tuanya nggak makan enak, apa yang dia makan adalah api neraka jahanam. Berat. Berbakti kepada orang tua itu emang berat, tapi amalnya tinggi, pahalanya luar biasa. Maka siapakah di antara mereka yang harus kami dahulukan kemuliaannya? Bapakmu, kata Nabi. Siapa lagi? Ibumu, kata Nabi. Ibu baru bapak. Bukan berarti kita kurang ajar juga kepada bapak. Kita dahulukan ibu sementara kita kurang ajar kepada bapak.
Karena Nabi mengatakan ibu 3 kali sementara bapak 1 kali. Bukan. Tetap keduanya harus kita muliakan. Hati-hati teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah wa infadu ahadihima, yaitu tunaikan janji-janjinya. Yang keempat nih, wa ikramu sadiqihima, cari ikram teman-temannya, teman dekatnya. Dulu bapak tuh kalau ngopi sama siapa ya, sambung. Jangan sampai kita ini orang tua meninggal dunia nggak pulang-pulang kita ke kampung. Kenapa nggak pulang kampung? Udah nggak ada bapak. Kan ada adiknya bapak. Kan ada kakaknya bapak. Itu sambung tuh kerabatnya mereka. Pahalanya pol besarnya itu. Jangankan kerabat teman-teman. Kita harus ikram, kita harus berbuat baik kepada teman-teman akrabnya bapak itu. Ustaz Gifari cari teman akrabnya Buya tuh. Bang Afri cari teman akrabnya Buya. Besok bawa hadiah. Besok bawa telur 2 kilo tuh. Siapa teman akrabnya Buya? Di antara kita yang udah nggak ada orang tuanya misalnya, yang dekat-dekat ya, punya teman akrab bapaknya, silakan datang kepada mereka. Itu cara atau wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Coba. Berbakti kepada kedua orang tua penghapus dosa-dosa besar kita. Bahkan di dalam kitab Akbarul Kabair, di dalam kitab rentetan dosa-dosa besar, nomor pertama menyekutukan Allah, nomor kedua akul walidain, durhaka kepada kedua orang tuh, nomor ketiga berzina, nomor keempat minum khamar, nomor kelima apa? Qaulazur. Apa qaulazur? Dikit-dikit pakai nama Allah, bohong. Padahal nggak penting banget, demi Allah. Apa-apa demi Allah, apa-apa nggak ada bedanya sama iblis. Kan iblis gitu kan, dikit-dikit Allah. Kenapa sih kita dikit-dikit pakai nama Allah? Dalam fikih itu, orang yang berdusta menggunakan nama Allah, maka cara taubatnya puasa 3 hari, bro. Coba, dikit-dikit kita demi Allah, demi Allah deh. Apa-apa demi Allah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kamu ingin tahu orang itu bohong atau tidak, lihat omongannya. Kalau dia banyak sumpahnya, berarti orang banyak bohongnya. Bukan kata saya, kata Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Hati-hati nih. Enggak kok demi Allah. Qaulazur, berkata bohong tuh. Berbohong tuh kata Nabi boleh, tapi dalam 3 perkara. Yang pertama, menyatukan orang yang sedang berselisih. Ini hadis sahih ini. Jadi kalau berbohong misalnya ada miskomunikasi, diam-diaman antara Pak Dani dengan Pak Rido. Nah, saya datang ketemu Kodani dulu, saya sampaikan. Kok Mas Rido bilang sama aku tadi gini, pengen minta maaf sama Mas Kodani tapi nggak enak Itu kan sebenarnya kan qaulazur, tapi diperbolehkan. Terus saya datang ke Mas Haji Ridho. Mas Haji, Kodani tadi ngomong, dia tuh sebenarnya pengen ketemu Mas Haji, cuman waktunya cari yang tepat, tapi dia pengen minta maaf banget. Ya, ini kadang-kadang kita dong, Ustaz Gifari dicariin tuh besok ke pondok ya, tapi bohong. Tapi bohong, bangga lagi tapi bohong. Tapi bohong. Apa? Hadisnya apa? Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba walau kana mazihan. Masyaallah. Ana za'imun bi baitin. Aku akan membangun satu rumah di pinggiran surga. Nih Haji Erdan. Aku akan membangun satu istana di pinggiran surga. Liman tarakal kadhiba. Perhatikan ini. Bagi orang yang meninggalkan berbohong
walau kana mazihan, walaupun dia bercanda. Nah, di antara bohongnya ibu-ibu tuh sama anaknya, cepet tidur, nanti kalau nggak tidur digigit tikus, bohong. Akhirnya anaknya udah gede jadi pembohong. Ya karena diajarin bohong, apalagi yang mengajarkan ibunya. Perkataan ibu tuh Masya Allah. Iya. Ayo le tidur, ayo nduk tidur. Kalau tidur kemalaman besok subuhnya kan enak begitu. Ada setan. Setan ini bapaknya, mamanya. Bapaknya Bang Aga. Jadi setannya Bang Haji Aga. Mana ada orangnya? Oh, ada. Yang lain. Hah? Oh iya, agak lain ya. Emang namanya Aga sih. Ya, agak lain jadinya beliau ini. Agak lain, aneh ya. Agak lain. Masya Allah, doakan ya biar soleh betulan ya. Jadi lawyer soleh yang dibilat yang bener aja gitu. Ya, nggak kaya kan kalau gitu katanya. Ya kalau takwa sih aman sebenarnya semuanya. Cuma kurang takwa. Jadi kita jangan sampai berbohong walaupun dengan bercanda. Tinggalkan tuh bohong tuh walaupun bercanda tuh. Ya, cepet nah. Nanti digigit sama kucing, jangan. Tinggalkan seperti itu. Cari yang positif. Ayo cepetan, nanti kamu telat. Ayo cepet tidur, nanti subuh kesiangan. Nanti kalau subuh kesiangan Allah marah. Nanti kalau subuh kesiangan Allah nggak senang sama kamu, apalagi kamu sampai qadha salatnya. Enak kan kalau begitu. Kemudian yang kedua, boleh berbohong untuk apa? Menyenangkan hati istri. Ini ramai kalau udah istri nih. Boleh berbohong. Kamu sekarang semenjak makin tua makin mantap ya. Makin jadi ya. Jadi ya boleh begitu. Dalam hal makanan, ya kan. Boleh bohong kita. Yang penting dia seneng. Yang penting dia seneng. Iya. Jangan bohong terus-terusan, jangan. Ini mau bohong apa mau bener nih? Ya kan, pas lagi masak itu terus kita bilang enak, jadinya kayak gitu terus rasanya. Enggak gitu Mas Haji, aman ya. Iya. Qaulaz zur, boleh berbohong kata Nabi. Tapi untuk apa? Nyenengin hati Sayyidatina Aisyah tuh ketika balap lari sama Nabi, pertama Rasulullah yang menang. Kedua Rasulullah SAW yang kalah. Ya kan? Ya kamu kalah, iya. Sekarang badan aku yang lebih gemuk daripada kamu. Padahal tuh beliau tuh badannya ya agak sedikit membesar Sayyidatuna Aisyah tuh. Tapi sengaja Nabi ngasih jalan. Ya kan? Jadi seperti itu. Boleh kita berbohong, yang penting istri senang. Tapi jangan sampai kita berbohong dalam hal-hal yang istri bikin marah, jangan. Dosa kayak gitu. Ini chat siapa nih, namanya Rudi kok sayang-sayangan gitu. Aku dulu pernah punya penyakit gay. Iya. Sebelum nikah sama kamu, padahal biar gak ketahuan selingkuh. Ya. Kanggas. Auzubillah min zalik. Yang ketiga, boleh berbohong untuk memperkuat pasukan yang sedang loyo. Jadi gini, kasih semangat kepada mereka. Mereka tuh cuman rombongan, mereka tuh cuman pasukan kecil, kita yang besar. Mereka tuh nggak ada apa-apanya, kita yang besar, memberikan semangat kepada mereka. Boleh tuh. Ya, mereka tuh aman semuanya, cemen-cemen. Padahal mereka tuh bawa senjata yang Masya Allah gitu, boleh. Supaya semangat. Paham ya di sini insya Allah ya. Nah, maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama. Itu disebut dengan muasyarah. Jadi ada muamalah, ada muasyarah. Muamalah itu hubungan yang berkaitan dengan adanya transaksi, itu muamalah. Hukum pinjam meminjam, hutang kemudian
jual beli, kemudian gadai, itu namanya muamalah. Ada namanya muasyarah. Nah, muasyarah itu hubungan antara kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita harus berbuat baik kepada siapapun. Jangan membatasi kebaikan kita, ya. Wabil walidaini ihsana yaqulu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ja'a fit tafsir birran bihima wa atfan alaihima, berbakti kepadanya dan lemah lembut terhadapnya. Lemah lembut, sekeras apapun mereka, tetap kita harus lemah lembut. Katakan yang baik kepada mereka. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Di dalam riwayat hadis dikatakan begini, ada seorang sahabat, dia tidak bisa dia ketika menjelang matinya, menjelang wafatnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, nggak bisa. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, ada masalah apa orang ini? Ada masalah apa orang ini? Kata Nabi. Akhirnya salah satu dari sahabat mengatakan, sepertinya dulu dia pernah membentak ibunya ya Rasulullah. Maka panggil ibunya. Maka dipanggil oleh Nabi ibunya, datang tuh si ibu tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, maafkanlah kesalahan anakmu. Nggak bisa ya Rasulullah, kalau kamu nggak maafkan, anak ini akan susah. Anak ini akan susah meninggalnya, maafkan. Nggak bisa ya Rasulullah, saya sakit hati gara-gara dia ya Rasulullah. Mungkin dibentak atau bagaimana gitu kan ya. Maka kata Nabi, ambil kayu bakar dia sekarang sebelum dibakar di neraka. Kemudian namanya orang tua kan nggak tega. Ya Rasulullah, dia sudah saya maafkan. Ini tadi saya baca di sini habis asar. Dia sudah saya maafkan. Maka Nabi mengatakan, sekarang Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu lolos saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama teman-teman, sedekah terbaik itu ada 2. Pertama, dalam riwayat sedekah terbaik itu adalah sedekahnya kita kepada guru. Kenapa? Karena guru itu yang mengangkat derajat kita dari kehinaan menuju ke tasrifan, kemuliaan. Dalam riwayat ulama mengatakan sedekah terbaik adalah kepada orang tua. Mana yang lebih didahulukan? Dua-duanya kita dahulukan. Dua-duanya harus diprioritaskan. Ya, kita berikan hadiah kepada guru, berikan hadiah juga kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita memberikan hanya kepada guru sementara orang tua kita nggak kita berikan hadiah. Atau sebaliknya, kita memberikan hadiah kepada orang tua kita sementara guru yang mengajarkan kita nggak pernah kita berikan hadiah. Makanya kenapa para sahabat rela berkorban untuk Nabi. Bahkan di antara sumpah-sumpahnya para sahabat adalah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dengan jiwa bapakku dan ibuku ya Rasulullah. Itu dari sinilah para ulama mengatakan betapa mulianya seorang guru. Ya, betapa mulianya kita mempunyai seorang guru yang membawa ruhani kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sumpah-sumpahnya para sahabat, sehingga para ulama mengatakan kedudukannya guru di atas kedudukannya orang tua. Karena nanti yang akan menyelamatkan kita dari fitnahnya Dajjal selain wasilah atau syafaat dari Rasulullah SAW adalah wasilah dari guru kita. Jadi penting kita punya guru rohani, itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat nanti ketika perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kita menuju Allah ini masih panjang, teman-teman. Ada namanya sakaratul maut. Itu kita akan merasakan sakit. Yang Nabi Musa mengatakan ketika beliau pernah bertanya kepada Bani Israel bagaimana rasa sakitnya dicabut nyawa, maka Bani Israel mengatakan qad mutu mi'atu sanatin, sungguh aku telah mati selama 100 tahun yang lalu, tetapi rasanya sakitnya dicabut nyawa sampai hari ini aku rasakan. Yang Nabi mengatakan dalam kitab Mukasyafal Qulub,
Dicabut nyawa itu seperti kambing hidup-hidup yang disesetkan, kemudian dijemur, disiram dengan air panas, disiram dengan air garam. Dan itu 70 kali lipat. Setelah itu akan ada yang namanya kubur. Setelah kubur nanti akan ada yang namanya mahsyar. Terus perjalanan itu. Maka kita butuh dengan syafaatnya para ulama, kita butuh dengan syafaatnya guru, kita juga butuh dengan syafaatnya orang tua. Jadi kita berbakti kepada mereka berdua, itu adalah cara wasilah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menghinakan keduanya, muliakan keduanya. Muliakan orang tua kita, muliakan guru kita. Bahkan kita harus melihat kebaikan, kita muliakan semua orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pakai peci, yang gak pakai peci, yang berjanggut, yang gak berjanggut, yang pakai sarung, yang pakai celana, yang pakai baju ataupun gak pakai baju. Kalau dia hambanya Allah, kita muliakan dia. Makanya lebih mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman termasuk bagian dari sifat fasik. Membunuhnya adalah salah satu kekafiran. Jadi kita nggak boleh menghinakan salah satu di antara kita. Kalau kita memanggil dia dengan panggilan hei kambing, maka kita termasuk kita adalah yang kambing betulan. Kalau kita mengatakan kepada dia munafik, illar tadda illam yakun sahibuhu kadzalik, kata Nabi, maka yang akan pasti menjadi munafik adalah orang yang memanggil pertama. Baik, jaga lisan nih. Jaga kebanyakan orang bisa selamat karena dua hal. Kebanyakan orang bisa celaka karena dua hal. Kata Nabi, orang bisa celaka karena lisan, karena kemaluan. Siapa yang bisa menjaga keduanya, maka tempatnya surga tanpa hisab. Ya, jadi jaga lisan kita nih, jaga lisan kita. Jangan sampai nyakitin orang, apalagi orang tua kita. Jadi kesimpulannya dari ngaji ini adalah kita harus memuliakan mereka. Ya, kita harus memuliakan mereka walaupun mereka adalah orang yang zalim. Jangan sampai suara kita lebih keras daripada suaranya mereka. Sebagaimana ayatnya apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, terus wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum ba'do. Ya. Itu betul. Gimana Pak Haji Ridho ayatnya? Nah, itu juga kesimpulannya, karena Rasulullah adalah Nabi, maka kita nggak boleh mengangkat suara kita di atas suaranya Nabi. Jadi para ulama mengatakan nggak boleh mengangkat suara kita di atas orang-orang yang mulia di antara kita, seperti orang tua dan para ulama atau para guru. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Hadis tadi tuh. Ya. Makasih Ustaz atas kesempatannya. Semoga Ustaz Kiai Muhammad Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi selalu dan istiqamah membimbing kita semua. Amin. Dan kita semua masuk ke surga. Amin ya Allah. Ustaz, terkait sedekah. Ya. Sedekah sama orang tua. Ada nggak batasan-batasan terkait banyak sedikitnya atau sedikit besarnya? Terus juga bagaimana, saya minta target sebetulnya, ya, supaya saya insya Allah teman-teman semua udah pikir-pikir lah, supaya lebih semangat atau lebih gak mikir-mikir untuk ngasih sama orang tua, sama orang tua gitu. Meskipun mungkin di antara orang tua itu ada yang secara ekonomi dia cukup, tapi ya kalau bisa jor-joran lah mungkin kayak Mas Haji Ridho gitu ya mungkin. Gimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukur Ustaz. Baik. Pertama gini, memberikan nafkah kepada orang tua itu termasuk salah satu kewajiban, Ustaz. Ya. Tapi kita kan
yang tahu keadaan kita kan kita. Ya, yang tahu keadaan kita kita. Kalau kita bisa memberikan kepada mereka lebih, itu sangat bagus. Yang penting, walaupun ini bukan menjadi syarat dan rukun minta izinnya kita kepada istri, tapi kita harus transparan kepada istri. Ya, dan istri saya mohon banget ini, jangan sampai mencegah suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena ibu-ibu nih, para wanita nih, ridhonya ada pada kami. Sementara kami ini, ridhonya ada sama orang tua kami, baik itu bapak ataupun ibu kami. Jadi maka saya pesan banget buat ibu-ibu, jangan pernah membatasi suami ibu-ibu untuk berbuat baiknya mereka kepada kedua orang tua mereka. Dan kita sebagai suami yang dirajakan, walaupun kita nggak ada hak untuk izin kepada mereka, tapi tetap suami yang baik adalah suami yang apa-apa istri tahu. Jadi nggak perlu semuanya tahu. Izin saya bicara tentang nafkah. Dalam fikih itu sebenarnya istri nggak perlu tahu semua apa yang didapat suami. Yang penting istri harus tertunaikan kewajibannya kulla yaumin nafaqatan bimuddin. Setiap hari perutnya kenyang, apa yang dia mau dicukupi. Jadi jangan tanya, kamu kan gaji 5 juta, mana kok cuma ngasih 4 juta, sejutanya mana? Itu termasuk istri yang durhaka loh. Jadi kita sebagai suami ini, kita harus mengerti itu. Nah, maka suami yang baik itu jangan mentang-mentang kita adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai raja, akhirnya kita memberikan itu kepada orang tua kita tanpa izin, bukan tanpa sepengetahuan mereka. Kalau lebih banyak lebih bagus Ustaz. Karena tadi kan dalam ayat tadi, kalau kamu rajakan, ratukan ibu kamu atau rajakan orang tua kamu, maka Allah akan merajakan kamu, dunia kamu maupun akhirat kamu. Ya, seperti itu. Karena yang tahu keadaan dalam kehidupan kita adalah bukan mungkin, dan pasti kalau kita bersedekah kepada mereka yang tadinya kita susah jadi kaya loh. Itu bisa jadi, bukan bisa jadi, itu pasti hak. Karena Nabi mengatakan tangzilur rizqa bisadaqat. Cara cepat untuk mendatangkan rezeki adalah yang sedekah. Apa yang disampaikan Nabi itu nggak masuk akal kita, tapi dengan keimanan. Orang sedekah mengeluarkan uang kok jadi kaya sih? Emang udah begitu nasnya. Jadi konsepnya sedekah tuh jangan tunggu kaya, sedekah dulu baru Allah kayakan. Hari ini banyak orang tuh kaya dulu baru sedekah, udah kaya malah nggak bisa sedekah dia. Kalau model-model kayak kuku masih punya duit di bawah 10 juta, sedekah 100 ribu masih aman. Iya. Tapi kalau udah di atas duitnya miliar, dia sedekah 500 juta langsung bisa nggak? Susah, kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Jadi konsepnya sedekah itu jangan nunggu kita punya, tapi apa yang kita punya kita keluarkan, nanti Allah ganti. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Itu konsep sedekah Bapak Ibu. Minggu kemarin saya jelaskan bagaimana Sayyidina Abu Hasan Al-Basri, beliau mempunyai 10 butir kurma, datang pengemis, diberikan 9, maka siangnya datang 90. Kata beliau apa? Berarti kamu ngasih tadi pengemis cuma 9 butir ya? Iya, satunya saya simpan untuk makan tuan. Kalau tadi kamu ngasih 10 bisa dapat 100. Yakin ini yang bicara Allah. Jadi seperti itu. Dan saya yakin kalau kita bahagiakan mereka, nanti Allah akan angkat rizki kita. Diperhatikan ini. Kadang ada anak-anak ngaji Plo ini yang tiba-tiba WhatsApp datang ke rumah, bahkan ke rumah saya, itu cerita tentang bagaimana susah istrinya yang membolehkan istrinya untuk berbakti dia kepada kedua orang tuanya. Kenapa sudah dikasih melulu? Wah, ya karena mungkin belum paham. Dan memang sifatnya wanita itu dua. Kata Gus Yusuf, walaupun wanita itu soleha punya sifat dua, kata Nabi. Gus Yusuf sampaikan begitu, takaffarnal asir wa takassarnal la'an. Kurang syukur, gampang laknat. Itu perempuan tuh, walaupun dia soleha, walaupun dia hafizoh. Itu karakter fitrahnya perempuan kayak gitu tuh. Apa tadi? Takaffarnal asir wa takassarnal la'an. Artinya ketika dikasih ya kurang, ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dia akan melaknat. Perempuan tuh kayak begitu, memang wataknya seperti itu. Udah kata Nabi, dan itu disampaikan oleh Gus Yusuf kemarin dalam khutbah nikah teman saya.
Jadi ketika ada orang mau menikah, dia harus siap ngeladenin karakternya perempuan selama hidupnya, selama dalam pernikahan. Makanya kenapa kita bisa awet rumah tangga dengan kita awet dalam berumah tangga kita? Karena kita wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, dia mampu menahan amarah. Kemudian yang kedua wal afina anin nas, kita bisa memaafkan, dia bisa memaafkan. Akhirnya kumpul. Makanya dalam pernikahan itu ada 3 ilmu yang harus kita bawa. Pertama takamul, saling menyempurnakan. Nggak ada yang sempurna kita, tapi saling. Menikah tuh bukan menyatukan kita dengan dia, tapi menyatukan keluarga kita dengan keluarga dia. Itu menikah. Maka takamul, kata Imam Ghazali, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Haji ridho pakaiannya mami pakaiannya haji ridho. Saling menutupi, saling melengkapi. Nggak bisa kita menuntut hak kita. Kan papi capek nih, bikinin kopi, kenapa sih? Lah nggak bisa. Ya kita tunaikan hak-hak kita seperti itu. Dan kita tunaikan haknya dia tunaikan hak kita. Maka kenapa adanya rumah tangga berantakan? Karena tidak adanya takamul, saling melengkapi. Yang kedua tarahum, saling kasih sayang. Bagaimana cara timbul kasih sayang? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ibadur rahman, bagaimana? Yang wudda, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Apa kata Gus Yusuf? Beliau menjelaskan dalam Bayan Masturah di rumahnya Pak Haji Ridho, supaya tumbuh tarahum, saling mencintai, saling kasih sayang, maka saling lihat kekurangan. Oh iya, saya kurangnya begini, saya jarang tahajud. Oh iya, saya begini. Jadi enggak, mana sih kamu sekarang udah gak pernah tahajud, lalu juga gak tahajud suaminya. Karena istri kan apa kata suami, ikut suami. Ya kalau suaminya kodok, istri juga pasti kodok tuh. Satu keluarga kodok semua. Pasti itu. Nggak mungkin tuh. Kalau suaminya kodok, istrinya nggak kodok, anak-anaknya nggak kodok semua itu. Kemudian yang ketiga apa? Ta'awun, saling tolong menolong. Kok kita punya 3 perkara ini dalam rumah tangga kita, selesai. Aman. Ini kunci, Pak, Bapak Ibu, kunci dalam rumah tangga nih. Kenapa ada perceraian? Karena tidak ada takamul. Ya, karena melihat keburukan, nggak ada kasih sayang, tidak ada saling tolong-menolong dalam kebaikan. Maka tidak ada batasannya Ustadz Gifari memberikan hadiah kepada ibu bapak kita. Kalau kita punya, berikan yang banyak. Kalau kita nggak punya, kalau dia mampu, misalnya tadi kata Ustadz Gifari mampu, ya palingnya kita ngasih hadiah, tetap ngasih hadiah. Orang tua tuh senang banget kok dikasih, walaupun dia punya, pol senangnya. Paham di sini insya Allah ya. Coba di sehari ini yang kalau Haji Ridho tanya di kantornya, siapa yang gajiannya setengahnya dikasih ke orang tuanya? Nggak ada yang angkat tangan ya. Kadang nggak ada rewardnya dari kulo Mas Haji. Insya Allah ya, berbakti insya Allah. Ada lagi nggak? Silakan. Ya. Ini dulu. Ntar dulu Haji Erdan. Mas Haji Ridho dulu. Contoh di banyak di film-film itu siar ya. Dulu kan sering nonton tersanjung sama orang tua. Jadi banyak ada beberapa contoh keluarga seorang papa dan mama itu berantem. Kita sebagai anak dan kita tahu bahwa papanya ini yang ternyata menyakiti hati ibunya. Ya. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk menyikapi hal ini? Baik. Kalau kita membela ibu dengan ini contoh si ayah ini udah kasar sama ibu, kalau kita yang kasar juga jadi gak ketemu lucu. Iya. Ya kan sama ibu. Nah, sudah nggak jadi. Nah, gimana menyikapi hal seperti itu supaya kita tidak durhaka? Baik. Tadi loh Mas Haji, kita bela ibu kita dan kita katakan kepada bapak itu salah. Tapi dengan lemah lembut, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kunci itu dari Allah tuh. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi kepada kedua orang tua kita yang seperti itu tadi. Ya,
Pertama kita bela ibu kita dengan kita tidak merendahkan bapak. Bapak nih nyakitin ibu karena bapak selingkuh, nggak begitu caranya, ya kan? Nggak begitu. Kalau ibu kita ridho, bapak kita nggak ridho, kita kayak ashabul a'raf nantinya, ke surga enggak, ke neraka enggak. Iya, jadi tetap kita harus membela ibu kita dengan kita menasihati bapak, tapi dengan lemah lembut. Kan tadi Allah bilang begitu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata Allah pertama, cara nyikapi orang tua kamu yang tadi, yang parah tadi kayak begitu tuh, yang udah nyakitin ibu kita, maka doakan dia, kemudian sampaikan kepada dia dengan perkataan yang hikmah. Kemudian apalagi yang kedua, wal mau'izatil hasanah, ajak, ya pokoknya ajak aja. Pak nggak boleh gitu, Pak. Papa nggak boleh gitu. Kasihan ibu loh, Pak. Ya, nanti bagaimana ke depannya? Bapak nih, kita nih udah punya, Bapak nih udah punya cucu, masa masih begitu misalnya. Terus wajadilhum billati, kalaupun ada adu omongan nih kata Allah nih. Namanya anak kan ketika ibunya disakitin, Mas Haji, pasti kan dia akan ngebela ibunya yang tersakiti kan? Tapi kalaupun seperti itu kata Allah apa? Wajadilhum billati, ya Allah, itu Allah masih nyuruh kita suruh berbuat baik. Lu boleh ribut sama bapak, ini terjemah bebasan nih. Lu boleh adu argumen sampai lu debat bahasanya Allah nih. Tapi ya ahsan, kamu harus baik dan kamu nggak boleh suaranya lebih keras daripada dia. Coba gimana? Kan nggak mungkin juga kita. Nah, kembali kepada hati sih Mas Haji. Kembali kepada hati kita. Makanya lihat kebaikan bapak. Ya gitulah, insya Allah lah. Ya kita sendiri yang mengetahui keadaan-keadaan itu gitu. Ada batasannya nggak? Batasan durhaka itu batasannya sampai mana gitu? Supaya kita dikatakan durhaka, kamu durhaka. Oh, kalau bapak ibu udah sampai bilang durhaka tuh berarti udah kacau berarti kita. Iya, batasan kalau di hadis atau di Al-Qur'an tidak ada batasan ya. Tapi ketika kita sudah ini loh, Allah bilang apa tadi? Wala taqul lahuma. Berkata gini aja Mas Haji. Afri, Gifari, Kukuh, beliin ini dong beliin Ibu Royko. Itu udah durhaka Mas Haji. Apalagi yang sampai bikin dia keluar air mata. Apalagi yang Abah gimana sih? Bapak gimana sih? Pergi kamu dari rumah. Nah, itu kacau. Itu kalau sinetron kacau. Ya. Ya. Pergi kamu dari rumah. Gak usah aku kamu jadi bapakku lagi ya. Gitu gimana? Yang bilang begitu bapaknya ke anaknya. Begini, konsepnya begini. Saya dari Kememun Zubair. Bapak dalam fikih dulu. Dalam bab kisos, ya, yang ngaji kitab kisos nih, bab kisos nih Ustaz nih. Kalau bapak membunuh anak, maka tidak ada kisos untuk bapak. Tapi kalau anak membunuh bapak, dia wajib dibunuh lagi. Artinya apa? Ketika bapak berbuat buruk kayak apapun, tetap dia urusannya sama Allah, kita harus berbuat baik kepadanya. Itu dalam fikih. Ini saya ajak berpikir nih, dalam bab kisos, silakan Anda pelajari bab kisos. Ada ayah bunuh anak das. Maka dalam fikih ayah nggak kena hukum kisos. Tapi ketika anak bunuh bapak, bunuh itu kan perkara yang zalim, dosa besar. Bahkan Allah mengatakan, wa man qatalahu minkum mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban alima ya. Azima apa lima? Alima. Orang yang membunuh orang beriman, bla 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 bla, masuk neraka selamanya, dilaknat Allah, nggak dipandang Allah, nggak diampuni Allah. Wah, pokoknya. Tapi ketika orang tua membunuh anak, maka nggak ada kisos. Ketika anak bunuh orang tua ada kisos. Kesimpulannya apa? Seburuk keluar dari sini. Udah gua nggak anggap sebagai anak. Apa kata Allah? Wasahibuhuma. Apa kata Allah? Ulangi. Wasahibuhuma. Tetap lu harus berbuat baik kata Allah. Coba gimana Mas Haji? Hati kita yang punya hati ini gimana? Coba. Tapi kita mau nggak mau seperti itu teman-teman. Itu Allah udah bilang.
wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Seburuk apapun bapak kamu, ya Wak, masih aman lah ngusir mah, ya tetap kita harus berbuat baik doa sama Allah. Tapi kita harus turun nggak? Kita harus tetap pergi atau Kita pergi. Jangan, contoh aku bilang tuh, jangan aku mau jadi anak lagi. Saya suruh, terus anaknya tuh nganggap dia bapak lagi atau enggak? Nganggap dong, harus nganggap. Kalau nggak nganggap ya dosa. Oh enggak, gini, anggapan itu tetap jadi anggapan. Kalau pergi ya suruh pergi. Iya, anggapan itu harus tetap dianggap jadi bapak. Tapi kalau disuruh pergi, udah kita pergi. Tetap kita harus doakan dia. Enggak, tapi emang ini gini. Ini tuh di luar, aslinya kita di sini suruh taat aja gitu kan. Kalau dengan logika kita sebagai manusia nggak bisa tuh kayak gitu. Tuh bangke juga orang tua kayak gitu kan. Iya, makanya itu. Ada lagi ajaran. Aman ya Mas Haji ya? Nah, legowo, hatinya diademin. Ayo ajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Insyaallah di malam ini tuh Ana semakin yakin Ana insyaallah menjadi wali Qur'an. Walinya Daniel. Karena sebelum ini tuh ada satu titipan pertanyaan dari teman Ana, anggaplah si Fulan. Itu tentang pertanyaan tentang orang tua. Dan Ana nggak tahu tiba-tiba pembahasannya orang tua dan ini semua terjawab. Insyaallah. Nah, Takdir je. cuma ini jadi si Fulan ini bertanya, ini di waktu kecilnya kira-kira sang ibu ini mendidiknya amat sangat tidak baik lah. Baik. Dia pernah menyaksikan sang ibu, mohon maaf agak sedikit berselingkuh, bahkan dia diajak untuk sang ibu sama ibunya itu berselingkuh dengan si orang lain, dan dia menyaksikan di saat ayahnya sedang kerja keras pontang-panting, saat saat sang ibu marah itu keluar setempat sarapan, dasar anak durhaka tidak akan bahagia kamu dunia akhirat, sampai akhirnya sang anak dewasa dia ikut pengajian, dia taklim di mana-mana, dia sampai mengetahui bahwa ucapan ibu itu adalah doa yang mungkin saat ini bisa dijabah saat itu juga, atau mungkin di waktu dewasa. Nah, bahkan sang anak itu sudah mengajak ngobrol sang ibu bahwa Ma, ini aku tuh tidak mungkin bisa mencium wangi surga kalau Mama tidak menarik ucapan Mama waktu saat itu. Nah, sudah dia seperti berdialog seperti itu kira-kira, tapi gimana ini dulu? Tapi tetap sang ibu ini kalau marah tetap tidak bisa mengontrol emosi, bahkan pas sang anak sedang belajar agama segala macam atau apa, begitu sang ibu itu emosi tetap keluar kalimat-kalimat yang seperti itu yang amat sangat menyakiti hati sang anak. Sampai sang anak itu sampai ya udahlah percuma lah mau sholat, Putus asa jadinya. Bau surga aja gua Baik. karena dia sudah mengetahui ilmunya gitu. Nah, Terus pertanyaannya Biji? dan akhirnya jadi gimana cara menyikapinya? Apakah Baik. dengan mendiamkan saja sang orang tua itu atau Ya. bagaimana? Baik. Itu tadi Ji, ada ayat menjelaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa bihi ilm. Ketika orang tua mengajak kepada kamu untuk hal yang buruk atau mengatakan sesuatu kepada kamu dengan hal yang buruk, maka kita jangan taat kepada perintahnya mereka. Mau dia bilang kita anak durhaka, sementara kita berbakti kepadanya, kita di hadapan Allah aman Ji. Sampaikan sama temannya Haji Irdan, kita aman di hadapan Allah. Yang nggak bagus dari dia itu adalah berputus asanya. Jadi dia udah belajar baik, walaupun orang tuanya
tidak berbuat baik kepada dia dengan mengatakan kamu anak durhaka, tetapi kan perilakunya dia nggak perilaku durhaka. Allah menghukumi yang zahir, dan Allah menghukumi yang nampak. Ketika dia sudah berbakti kepada orang tua, memberikan hadiah, memberikan nasihat, itu omongan ibu itu nggak akan berlaku di hadapan Allah. Tinggal dia aja di hadapan Allah nanti bagaimana perkaranya dia berbicara kepada anak itu dengan kata-kata yang tidak baik. Nah seperti itu. Jadi tetap kita harus berbakti kepadanya. Maka yang salah kalau dia mengatakan, percuma lah orang tua gua nggak ridho. Dalam hal apa dulu nggak ridhonya itu? Kalau dalam hal udzur syariat ya kita boleh. Kita bisa nggak orang tua kita nggak ridho, kita bisa kena. Misalnya kita keluar rumah orang tua kita nggak ridho, aman. Kalau kita ngaji kok, orang kita berbuat baik kok, kita ngomong sama dia, ibu jangan begini, enggak, kamu nih so alim, ibu pokoknya nggak terima sama kamu. Itu nggak perlu kita dengerin, nggak perlu kita dengerin. Kita mau di hadapan Allah udah baik, apalagi kita tetap wasohibuhuma fid dunya ma'rufah tadi, ya kan? Maka saya pesan, sampaikan sama teman Haji dan dia sudah udah keren banget. Jangan sampai ada percuma lah gua, itu yang salah. Karena sifat seperti itu, putus asa itu sifat yang Allah nggak paling seneng. Allah mengatakan dalam surat Yusuf, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun kafirin. Illal qaumul kafirun. Lalu bagaimana cara menyikapi hubungan dengan orang tua itu? Apakah dengan lebih baik dia berdiam diri baik, tidak tanpa memutus silaturahmi atau bagaimana? Jangan putus silaturahim, tetap berikan kabar, ya kan? Atau kasih hadiah. Dan sifatnya manusia kata Nabi apa? Al-insan abdul ihsan. Ini kunci, Ji. Orang itu akan menjadi budak kepada orang yang baik sama dia. Walaupun dia nggak mau menerima hadiah, tetap aja, "Ma, apa kabar? Ma udah makan belum? Ma, aku GoFoodin nih, Ma. Mama mau apa?" Cuman berat buat kita. Ini orang tua gue begini amat, tapi tetap kita wasohibuhuma fid dunya ma'rufah. Lagi-lagi, Ji, ini perintah Allah bukan kata saya. Ya, hati kita menentang dengan apa yang ditanyakan Haji Ridho tadi. Pergi sana kamu, apalah segala macam. Ya tetap kita harus berbuat baik. Kalau misalnya ada berbuat baiknya kita kepada dia malah makin kesel, ya udah kita diam dulu tapi tidak memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai nggak ada kabar sama mereka. Itu aja sih, dan aman sih insyaallah. Dan pesan sama dia jangan putus asa. Dia udah betul tuh caranya dia itu. Insyaallah, Jidan. Ada lagi satu lagi, udah cukup? Baik. Oh ya, baik. Pak Syamsul. Itu tuh kasih tuh mic-nya. Ustaz, katanya sejauh mana seorang orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, sementara seorang suami menemukan alhamdulillah istrinya bermaksiat, katakan berzina dengan orang lain, sementara dia sudah melakukan sejak lama, baru tahun sekarang. Terus orang tuanya meminta dia untuk cerai. Ini nggak benar nih. Ya. Orang tuanya si perempuan apa? Berarti mertuanya perempuan ya? Orang tua kandungnya. Iya. Suami orang tuanya. Iya. Ceraiin gitu. Sementara dia itu mengatakan Allah aja maaf, mau kasih kesempatan. Keren banget ya. Keren pol itu. Nah, mana yang harus didulukan, kita mengikuti perintah orang tua atau mempertahankan rumah tangga? Hancurnya rumah tangga itu ketika ada orang lain ikut campur, walaupun orang tua. Maka batasannya ini, Mas Samsul, adalah kalau bisa diselesaikan secara antara suami dengan istri, selesaikan dulu. Tapi kalau seumpama nggak bisa diselesaikan antara suami istri, baru kerana orang tua. Tapi orang tua nggak perlu terlalu panjang untuk ikut campur. Kalau seumpama berzina lagi ya, wow, berzina itu termasuk salah satu syarat untuk bolehnya talak tuh. Berzina, penyakit kulit, kemudian tidak bangun atau tidak ada syahwat, itu termasuk tuh. Terus kalau seumpama kata si orang tua lakinya, ceraikan aja. Oh, berarti mertuanya dia bilang. Mertuanya cewek. Iya. Orang tua kandung saya mengatakan. Oh iya, berarti mertuanya dia kan?
Ngopi. Oh, mertua lu kok. Nah, itu yang tahu antum yang bisa nyikapin. Jadi ketidaktaatannya antum dalam hal itu bisa dimusyawarahkan. Antum bilang misalnya nih, misalnya ada laki-laki bilang, ya Allah aja maha pemaaf, insya Allah. Antum bisa nggak lagi hubungan badan tiba-tiba kepikiran set bini gue bekas orang lain, ya kampret gitu, bisa nggak? Daripada itu terjadi sama diri kita, nauzubillah min zalik, ya mendingan nggak usah dilanjutkan. Jadi ketaatan kita itu kita yang tahu sendiri bagaimana keadaan kita harus taat atau tidak sama orang tua dalam hal-hal seperti itu. Berarti orang tersebut ngikutin perintah orang tuanya. Nah, ada kebaikan. Tapi ya misalnya ada kebaikan, orang tuanya yang tahu mungkin karena Iya. ini udah tanda-tanda nih, gitu. Karena mempertahankan rumah tangganya. Baik, itu cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dalam riwayat Israiliyat juga. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim datang sementara salah satu dari istrinya Nabi Ismail, karena istrinya Nabi Ismail itu ada banyak. Salah satu dari istrinya Nabi Ismail itu kurang ajar sama Nabi Ibrahim. Maka pesannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, tolong ganti pintu. Namanya seorang nabi basirohnya kuat dong, atra basiroh, mata batin, ya, feelingnya kuat. Maka sampai Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail datang. Tadi ayah datang ke sini, pesannya apa? Katanya suruh ganti pintu. Oh ya udah, anti tolak tuki salasan, kamu saya tolak 3. Selesai. Itu Nabi. Tapi kalau dia mau memaafkan sih keren. Gini, talak itu halal, tapi dibenci Allah ya. Banyak sahabat-sahabat yang mentalak istrinya juga banyak gitu. Tapi karena adanya uzur syar'i, talak itu boleh banget, tapi sangat dibenci Allah gitu. Nah kita, Mas Samsul, kita yang mengetahui keadaan itu, antum mau maafkan itu, wow, luar biasa sekali. Kalau misalnya terjadi pada diri kita, nauzubillah min zalik. Wah, kalau saya nggak tahu juga, nauzubillah min zalik gitu. Apalagi sampai berzina seperti itu, ya kan, nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari zina. Udah ya, cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya.